Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tatap maya ini ya, di aplikasi Zoom untuk kuliah. Mata kuliahnya adalah konsep teknologi. Untuk tema hari ini, pertemuan hari ini adalah teknologi sebagai alat pencipta kebaruan ya. Kita akan membahas seputar teknologi bagaimana mempengaruhi kehidupan ya. Jadi kayak teknologi itu bisa merubah atau bisa mempengaruhi kehidupan manusia pada saat itu, pada saat ketika si teknologinya itu tercipta dan digunakan gitu. Kita sudah mempelajari bahwa teknologi itu berawal dari sebuah konsep yang direalisasikan menggunakan ilmu. Sehingga menghasilkan sebuah produk teknologi berupa benda atau alat atau juga konsep ya atau juga berupa cara ya atau metode yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Otomatis apabila memang teknologi kan digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menganalisa bahwa teknologi ini pasti memiliki pengaruh ya, pengaruh dalam kehidupan masyarakat pada saat itu begitu. Nah, baik kita coba bahas sedikit tentang dari mulai akar katanya ya. Jadi dari pengertian kebaruan itu apa gitu. Kalau teknologi kita sudah tahu. Jadi kalau kebaruan itu adalah kalau saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat baru atau modern, perihal yang baru atau sesuatu yang baru gitu ya. Jadi itu disebut sebagai kebaruan. Nah, hubungannya dengan teknologi sebagai penyebab kebaruan itu yaitu, jadi si teknologi itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, teknologi sebagai alat pencipta kebaruan itu berarti bisa disimpulkan atau bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang dianggap baru berawal dari penggunaan teknologi yang baru oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga kalau misalnya ada kata-kata pada masyarakat ya, masyarakat pada saat itu, berarti kita berbicara tentang timeline. Kita berbicara tentang waktu, tentang suatu masa gitu ya. Suatu masa di mana ada masanya teknologinya masih sederhana, kemudian meningkat menjadi yang lebih baik dan akhirnya bisa mempengaruhi peradaban manusia pada saat itu. Nah, makanya di sini kata kuncinya adalah saat itu. Jadi berhubungan dengan waktu di mana dari waktu ke waktu si teknologi itu berkembang seperti itu. Nah, ada seorang ahli yang namanya Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave yang dia ciptakan tahun 1980. Beliau membagi sejarah ya sejarah perkembangan teknologi ke dalam 3 gelombang ya, ke dalam 3 gelombang. Nah, di sini ada gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Ya, karena Alvin Toffler ini dia hidupnya di tahun 1980, jadi dia mengelompokkan gelombang perubahan teknologi ini menjadi 3 gelombang di bawah tahun 2000. Jadi di bawah abad ke-20. Nah, sementara kita yang sudah berada di abad 21 ini berarti sudah di luar dari gelombang ini. Mungkin bisa dibilang gelombang keempat ya, di mana gelombang digitalisasi itu lebih kuat dibandingkan gelombang sebelumnya. Nah, itu yang menurut Alvin Toffler di sini ada gelombang ke-1 itu dimulai dari sebelum Masehi sampai 1790 ya. Di sini awal mulanya terjadi tahun 1790 itu awal mulanya terjadi revolusi industri. Kemudian di gelombang kedua ketika tahun 1790 sampai 1970 di mana di sini revolusi industri kedua ke-1 dan masuk ketiga ya. Nah, di sini mempengaruhi di gelombang kedua. Di sini pun terjadi peperangan, Perang Dunia I, Perang Dunia II, ketika memang ada teknologi-teknologi baru yang dimanfaatkan malah digunakan untuk berperang ya. Nah, ini di gelombang kedua. Kemudian di gelombang ketiga itu tahun eranya sudah mulai era digitalisasi walaupun masih sederhana tahun 1970 sampai 2000 itu di situ ditandai dengan maraknya penggunaan komputer dari yang sederhana sampai
terciptanya sebuah smartphone ya. Nah, sebuah smartphone. Walaupun di bawah tahun 2000 itu smartphone-nya masih sangat-sangat mahal ya dibandingkan sekarang gitu. Dan masih sangat-sangat sederhana seperti itu. Oke. Kita bahas satu-satu tiap gelombangnya ya. Tiap gelombangnya kita bahas satu-satu. Nah, di gelombang pertama di sini disebutkan istilahnya adalah menurut Alvin Toffler, small is beautiful. Artinya ciri-cirinya apa? Nah, di sini kan masih sederhana ya karena di sini kurun waktunya sebelum Masehi sampai 1790. Di sini teknologinya masih teknologi sederhana yang masyarakatnya masih bergantung kepada alam ya. Nah, di sini seperti ya di sini kalau disebutkan baterai alam itu maksudnya memanfaatkan energi alam seperti yang ada di alam itu seperti bisa membuat api begitu ya. Nah, lalu memanfaatkan matahari untuk bercocok tanamnya seperti itu. Nah, lalu di sini juga pada masa-masa ini juga akan berkembang ya teknologi bercocok tanam sehingga jadi terjadi perubahan pola hidup yang mungkin dari masyarakat yang nomaden yang berpindah-pindah gitu ya untuk mencari apa namanya untuk memenuhi kebutuhan berpindah-pindah atau kita sebut nomaden dengan mencari dengan berburu. Ketika sudah bisa bercocok tanam berarti membuat atau memproduksi makanan sendiri yang tujuannya adalah mencukupi sebuah keluarganya. Nah, di sini disebut small is beautiful itu karena skupnya hanya sebuah keluarga kecil. Jadi sebuah keluarga kecil membuat tanaman ya membuat lahan pertanian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Nah, pada saat itu masih berfokus kepada masing-masing individu keluarga ya. Nah, sehingga peran tukar menukar barang atau pasar itu belum terlalu penting ya, belum terlalu penting karena memang kebutuhannya hanya memenuhi kebutuhan keluarga. Ya bila cukup ya berarti sudah. Nah, nanti pasar itu mulai berkembang setelah di gelombang kedua ketika sudah ada produksi massal yang sangat besar, ada kelebihan dan terjadi pertukaran atau barter ya, seperti itu. Nah, di sini ada pengertian keluarga pengertiannya adalah keluarga besar, extended family. Jadi kalau misalnya disebut keluarga besar itu ya keluarganya ya lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu kepala keluarga extended. Dan di sini juga cirinya berkomunikasi dengan berbicara ya, dengan berbicara. Nah, belum menggunakan alat-alat komunikasi. Nah, walaupun mungkin sudah ada sedikit-sedikitnya alat-alat komunikasi seperti menggunakan sinyal-sinyal api ya, sinyal-sinyal asap ya bukan api, sinyal asap seperti yang dilakukan oleh orang-orang Indian itu juga sudah ada, tapi itu untuk yang jarak jauhnya dan bisa dilihatnya dari jauh gitu ya, dari bukit yang tinggi. Nah seperti itu mulai ada, tapi dasarnya memang berkomunikasi langsung berbicara ya, langsung berbicara. Komunikasinya itu ciri khasnya di gelombang pertama. Nah di sana karena memang pada masa itu masih dibilang penyebaran belum merata ya, masih berkelompok menjadi kelompok-kelompok kecil atau desa-desa kecil gitu ya. Ya suku-suku atau klan gitu ya, membentuk suku atau klan, beberapa keluarga membentuk suku-suku terus membentuk klan. Nah, masih kecil dan masih jauh antara satu klan dengan klan yang lain itu cukup jauh sehingga apabila satu desa itu mengalami musibah misalnya mengalami musibah wabah gitu ya, wabah penyakit itu tidak tidak ter apa tidak tersebar dengan cepat begitu tidak tersebar dengan cepat karena masing-masing wilayah itu jaraknya jauh dan tidak saling terpengaruh. Nah, kenapa begitu? Karena memang belum ada pertukaran atau pasar ya, pertukaran komoditas atau barang-barang yang diperlukan untuk sehari-hari. Tapi sejalannya waktu memang sudah mulai ada pertukaran pasar dan memang kalau ada kejadian seperti itu berpengaruh. Tapi pada umumnya karena memang masih sangat jauh, sehingga apabila terjadi musibah di satu desa, biasanya desa yang lain itu tidak terpengaruh gitu ya. Low interdependency artinya tidak ketergantungan itu sangat kecil gitu karena memang masing-masing desa sudah hidup secara mandiri memenuhi kebutuhannya masing-masing. Baik, selanjutnya ke eh, gelombang kedua ya. Nah, di gelombang kedua masa di mana 1790
sampai tahun 1970. Nah, di sana sudah mulai istilahnya adalah big is beautiful. Di sini masyarakatnya sudah mulai masuk ke masyarakat industri, di mana di sini dimulainya adanya revolusi industri ya, dan ditemukannya bahan bakar fosil sebagai bahan bakar yang digunakan oleh mesin dan dilakukan oleh mesin uap. Nah, di sini setelah ditemukan bahan bakar tersebut, maka dirancanglah mesin-mesin dan ditemukan mesin uapnya, dilakukan mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi sesuatu secara massal. Jadi dibuat pabrik-pabrik ya, industri-industri besar yang memproduksi sebuah komoditas atau kebutuhan secara massal ya, secara massal. Jadi di sini mulai peradaban sudah mulai naik, sudah berubah ya, sudah mulai dari yang sederhana, sudah mulai ke tahap yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan di sini sudah mulai ada konsep keluarga inti lebih dipentingkan. Jadi keluarga yang memiliki istilahnya yang memiliki pengaruh lebih besar itu diutamakan ya. Jadi ya seperti itu. Terus nah di sini mulai berkomunikasi dengan surat ya, dengan kertas, ya, media kertas, dengan postel. Nah, komunikasinya sudah mulai bisa surat karena ditemukan kertas. Nah, saat itu dan juga sudah memahami konsep waktu ya, memahami tepat waktu seperti apa, dan manusia juga sudah mulai mendominasi bumi, sudah mulai menyebar, terjadi penyebaran karena dimulai dari ini ya, diciptakannya mesin uap sehingga diciptakan kendaraan-kendaraan yang digunakan ya, kendaraan-kendaraan transportasi yang digunakan untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang lebih jauh dibandingkan yang sebelumnya, yang sebelum ada mesin. Nah, di sini karena memang ada peluang-peluang baru, ada orang-orang yang memiliki kepentingan ya, nah, untuk menguasai sebuah sumber daya alam di suatu daerah, sehingga terciptalah peperangan ya, terciptalah penjajahan, urbanisasi, dan juga otomatis ada perlawanan ya, perlawanan yang disebut juga pergerakan kemerdekaan nasional. Nah, di sana ada perlawanan, ada perang, ada penjajahan karena adanya terobosan atau adanya apa namanya, keinginan menguasai sumber daya alam. Ya, keinginan dari sebagian negara ya. Sehingga terjadi itu, dan di fase ini kita kenal juga ada Perang Dunia I dan Perang Dunia II ya, di mana pada dasarnya sih sebetulnya penguasaan dari sumber daya alam yang ingin dikuasai oleh salah satu kelompok negara seperti itu. Nah, ini masa-masa setelah itu, setelah perang selesai, tapi teknologi tetap berkembang. Di sini mulai ditemukannya komputer, ya, ditemukannya apa namanya, listrik, telepon, ya. Nah, di sini sudah mulai maju dan masuk ke fase ketiga, yaitu gelombang ketiga di tahun 1970-an sampai 2000. Nah, di mana di sini sudah didominasi dengan teknologi komputer. Teknologi komputer mulai mendominasi beberapa perangkat elektronik. Nah, walaupun memang belum semuanya, masih di tahun 2000-an itu masih dibanding sekarang ya, masih sangat jauh. Karena kalau sekarang eranya sudah ada era digitalisasi, hampir semua aspek itu bisa ada komputernya ya, ada komputer di situ. Sementara pada masa-masa ini karena masih dibuat dari awal, sehingga masih fase penerapan teknologi ya. Masih ada fase penerapan teknologi komputer. Nah, di sini istilahnya within big is small, within big is beautiful. Jadi sesuatu yang kecil di sesuatu yang besar itu yang dipentingkan ya, yang diutamakan. Ciri-cirinya adalah masyarakat mensintesis ciri gelombang 1 dan gelombang 2. Artinya masyarakat yang di peralihan ya, yang misalnya kelahirannya sekitar tahun 40-an, 30-an, dan masih hidup di fase ini, di fase tahun 70-an itu, mereka bisa melihat bagaimana teknologi berubah gitu ya. Teknologi berubah dan
dipergunakan di fase ketiga tersebut. Karena di sini sebutnya mensintesis ciri gelombang 1 dan gelombang 2. Di mana kalau gelombang 1 itu bersifat penyebarannya nomaden, ya ciri khasnya seperti itu, dan gelombang 2 itu lebih ke memproduksi, dan akhirnya di di sintesis itu artinya dimodifikasi, ya, dimodifikasi dengan teknologi yang ada seperti itu. Nah, ini ciri gelombang ketiga. Yang pertama itu ya, masyarakatnya mensintesis ciri dari gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi diambil dari yang gelombang 1 dan gelombang 2-nya ketika ada pasar juga seperti itu. Lalu mulai menggunakan energi terbarukan. Nah, di sini mulai mencari energi selain energi dari bahan bakar fosil seperti listrik, ya. Penggunaan energi listrik itu sudah mulai digunakan, terus energi air, ya, yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, ya. Pembuatan bendungan-bendungan, ya, itu untuk memanfaatkan energi dari air, lalu energi dari angin juga gitu. Jadi dimulai mencari energi-energi terbarukan yang menghasilkan sebuah energi baru, yaitu listrik, ya. Nah, kemudian proses manufaktur berlari ke biofaktur. Jadi sudah mulai dari yang zamannya industri berat gitu, ya, industri yang berat. Ada juga industri manufaktur yang bersifat biofaktur, yang bersifat ke bioteknologi, ya, ke bioteknologi. Karena ada perkembangan ilmu dari ilmu biologi itu sendiri sebagai rekayasa genetik, ya, genetik dari merekayasa beberapa tanaman, ya, tanaman atau tumbuhan, ya, beberapa tumbuhan. Ya, seperti contohnya kayak semangka yang dimodifikasi supaya tidak ada biji, itu kan salah satu contoh bioteknologi, ya, yang asalnya ada biji. Perkawinan silang dari beberapa jenis yang menghasilkan jenis baru, nah itu juga terjadi, sehingga di sini ada variasi-variasi dari jenis-jenis makanan yang baru, ya, seperti itu. Dan di sini kemudian konsumen memproduksi barang sendiri. Nah, saat ini kenapa disebut juga di sini hubungannya dengan yang pertama ketika masyarakat mensintesis gelombang 1 dan 2. Konsumen memproduksi barang sendiri karena di gelombang 1 itu kan diproduksi sendiri makanan, ya. Nah, di sini juga konsumen bisa memproduksi sendiri, mampu memproduksi sendiri. Karena teknologinya juga sudah bisa melakukan hal tersebut gitu. Dan selanjutnya terjadi deurbanisasi. Jadi yang dari kota kembali lagi ke desa. Nah, terus menggunakan telekomunikasi dan transportasi yang semakin baik, ya. Telekomunikasinya telepon, transportasi juga semakin baik. Nah, itu ciri khas dari yang di gelombang ketiga ini. Lalu ini menonjolkan keterkaitan yang menyeluruh, globalisasi, ya, keanekaragaman. Nah, jadi istilah globalisasi dimulai di gelombang ketiga ini. Dan kemudian ada mulai ide-ide tentang penghematan sumber daya alam, ya, penghematan sumber daya alam, karena ada satu ide bahwa manusia itu bukan ide, ya, pemikiran, ya, ada suatu pemikiran bahwa manusia selalu berkembang di muka bumi, tapi sumber daya alam itu tidak berkembang gitu, ya. Atau sumber daya alam itu tidak berkembang, dia hanya seperti itu saja, hanya lingkungan bumi saja seperti itu. Kecuali manusia memang memiliki cara atau teknologi untuk mengakses resource lain di luar bumi, ya. Nah, itu beda lagi ceritanya dan mungkin arahnya juga sudah mau arah ke sana, ya, dengan perkembangan saat ini. Nah, itu ciri khas dari gelombang 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sampai sini saya kasih kesempatan dulu yang mau bertanya, silahkan sebelum saya lanjutkan. Ya, silahkan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Dari siapa ini? Muhammad Rizky Fadilah. Oke, Rizky. Silahkan, Rizky. Tadi kan ada yang manusia mulai memakai energi terbarukan. Ya, betul. Ya kan zaman sekarang kan banyak ya tuh Pak yang pakai kayak panel surya gitu. Itu cara kerjanya gimana sih Pak? Apa ketika kena cahaya matahari itu listriknya langsung ngalir atau gimana itu Pak? Boleh dijelasin Pak? Oke, sip. Bagus, ya, pertanyaannya bagaimana cara kerja panel listrik, ya. Oke, panel listrik itu bekerja, dia menyerap energi matahari, ya. Energi matahari atau energi foton, energi panas.
Energi matahari, energi panas yang disalurkan atau disimpan di sebuah sel. Selnya ya itu disebut sel solar panel ya, sel solar panel. Nah, sel di sini dia menampung energi tersebut, energi panas tersebut, dan mampu dari bahan tersebut ya. Makanya di selnya, bahan selnya ini tidak bisa sembarangan gitu. Jadi yang berupa solar panel itu dia bisa mengalirkan elektron yang ada pada dia, gitu. Elektron yang ada pada si bahan tersebut. Nah, sehingga sudah panas nih, ketika sudah panas, si elektronnya disalurkan menjadi ke sebuah alat lagi atau sebuah kapasitor ya. Nah, disimpan menjadi ke penyimpanan elektron ya, karena sebetulnya yang disebut dengan listrik itu adalah perpindahan elektron. Nah, listrik itu kan sebenarnya perpindahan elektron dari yang tingkat elektronnya besar menjadi ke tingkat yang kecil. Jadi ketika panel suryanya penuh dengan kondisi panas yang tinggi, jumlah elektronnya banyak. Nah, dialirkan ke penyimpanan atau baterai ya, semacam penyimpanan baterai, disimpan listriknya ya, disimpan si elektron tersebut. Nah, baru ketika mau digunakan dihubungkan ke alat lagi yang mengkonversi si aliran listrik tersebut, karena aliran listrik eh, yang dihasilkan dari panel surya itu aliran listrik DC ya, aliran listrik DC, bukan AC ya. Kalau yang AC itu karena sudah ada perubahan dari apa ya, istilahnya kalau kita sih di PLN ya. Nah, itu kan ada perubahan yang sebetulnya yang dihasilkan juga sebetulnya DC dulu gitu ya, kalau yang di turbin itu DC. Lalu dirubah menjadi AC supaya bisa disalurkan ke seluruh kota. Jadi kalau AC itu kan jalurnya bisa lebih jauh gitu, beda dengan DC. Nah, kalau yang panel surya itu yang dihasilkan adalah DC ya, arus listrik DC gitu. Nah, si arus listrik DC itu yang bisa kita manfaatkan dari si panel surya tersebut. Jadi memang ada beberapa komponen yang disebut solar panel itu, si sel surya gitu ya. Sel surya itu memang bahannya khusus ya, bahannya khusus makanya masih mahal, yang mampu menampung elektron yang dipancarkan dari matahari gitu. Nah, si elektron itu bisa langsung disalurkan atau bisa langsung dimanfaatkan atau bisa disimpan gitu ya. Nah, kalau disimpan berarti disimpan ke sebuah baterai. Berarti baterainya juga khusus yang bisa menampung si elektron tersebut seperti itu. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan. Kalau karena arus listriknya DC, berarti kalau misalnya ingin dirubah menjadi arus listrik AC, kita harus menggunakan inverter ya, sebuah alat yang mengkonversi arus DC menjadi arus AC. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Atau ingin bertanya lagi, silahkan. Pak, izin mau bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Dari Tri Wahyono ya, silahkan. Ya, untuk panel surya ini apakah ada kelemahannya gitu, Pak, kekurangannya gitu, Pak? Terus dalam penggunaan energi listrik ini bisa bertahan untuk berapa lama, Pak? Oke, panel surya apakah ada kekurangan atau tidak ya? Nah, sejauh ini sebetulnya kekurangannya dari biayanya ya, karena si sel surya itu sangat mahal. Itu yang membuat mahal, dan si listrik yang dihasilkan pun tidak sebanyak listrik yang dihasilkan oleh seperti genset begitu ya. Nah, jadi memang dibutuhkan beberapa panel surya yang banyak untuk menghasilkan listrik yang besar dan bisa menghidupi sebuah kota gitu. Kalau menghidupi sebuah kota. Tapi kalau memang untuk menghidupi sebuah rumah ya, itu mungkin masih cukup ya, tapi dengan kebutuhan yang kecil ya. Jadi memang kalau disebut kelemahannya ya satu yaitu satu mahal, kedua daya yang dihasilkan tidak terlalu banyak gitu. Maksudnya elektron yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan tergantung dari cuaca. Bila cuaca mendung ya selesai, nggak dapet elektronnya ya. Tapi kalau lagi cuaca panas, nah itu dapet elektronnya. Itu salah satu kelemahan dari panel surya seperti itu. Dan memang beberapa saat yang lalu juga beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi ada ditemukan lagi bahan yang lebih baik ya. Tapi dari segi harga mungkin masih mahal tetap gitu. Masih mahal, dan itu juga dari hasil penelitian ya.
Dan memang arahnya ke sana sekarang untuk pengembangan energi terbarukan. Dari kita bisa lihat kalau nggak salah ada bangsa Cina itu membangun suatu wilayah yang isinya panel surya semua yang berfungsi untuk Matahari menggantikan buatan ya, listrik. Pak. Gimana? Ya, yang di Cina itu yang matahari buatan katanya kan ya, Pak. Bukan, itu beda lagi ceritanya ya. Itu mah reaksi reaksi fisi nuklir ya, seperti itu. Ya, beda cerita. Itu cerita satu lagi yang tentang pembuatan panel surya yang besar. Ada tempatnya di mana gitu. Seperti itu. Dan itu mulai diikuti oleh negara-negara lain gitu. Karena mulai sadar gitu ya bahwa lama-lama nih bahan bakar fosil habis dan merusak lingkungan juga ya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Apa ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Atau ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan, yang lain. Apa mau bertanya? Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Saya akan lanjutkan slide-nya ya. Ya, kita masuk ke slide berikutnya. Akan saya bahas sedikit-sedikit, tidak semuanya, tapi saya bahas beberapa teknologi yang apa namanya, beberapa penemuan teknologi yang terpenting lah, yang terpenting di masa lampau ya, di masa lampau yang sebetulnya di sini sangat apa namanya berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap ininya manusia, apa perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri. Yang pertama ada api ya. Nah, api di sini digunakan ketika dari masa sebelum Masehi ya. Itu digunakan ketika sudah ditemukan cara gitu ya, dan ditemukan cara memanfaatkan api. Nah, di sini jelas mempengaruhi kehidupan sebelumnya yang sebelumnya tidak menggunakan api. Bisa memasak ya, terus bisa melakukan bisa menghangatkan tubuh gitu ya. Lalu juga bisa menjadi penerangan ya, dan bisa juga digunakan untuk mencairkan besi ya, sehingga menciptakan alat-alat baru gitu. Nah, dari api ini tentunya merubah beberapa budaya yang ada dari masa ke masa ya. Jadi dari apinya saat sederhana, yang sederhana hanya digunakan untuk memasak sampai bisa digunakan untuk metalurgi atau untuk menempa sebuah besi ya. Seperti itu. Terus kemudian teknologi selanjutnya adalah teknologi bercocok tanam, bertani ya. Setelah ada api, ada pertanian. Nah, di sini yang merubah kebiasaan masyarakat saat itu yang nomaden menjadi menetap karena bisa memproduksi makanan sendiri. Bisa memproduksi makanan sendiri. Nah, lalu tentunya budaya nomadnya berubah menjadi budaya pemukim. Jadi membuat sebuah desa gitu ya, membuat sebuah suku, klan gitu, dari mulai ketika bercocok tanam ditemukan gitu. Tapi memang sampai saat ini sih ya masih ada saja sih suku-suku di pedalaman yang masih nomaden ya, karena tidak melakukan bercocok tanam. Itu masih ada itu suku-suku pedalaman yang masih tinggal di hutan, mereka masih memanfaatkan sumber daya untuk hidup gitu ya. Sementara memang ada sebagian orang juga yang memanfaatkan untuk bercocok tanam. Nah, dari sini jelas berkembang berbagai jenis tanaman pangan ya, dan juga berbagai jenis makanan karena proses pertanian ini menghasilkan berbagai jenis tanaman yang bisa dimakan. Ada riset tentang itu dan tentunya menjadi variasi ya, menjadi variasi makanan yang ada begitu. Selanjutnya ada penemuan tentang roda ya. Nah, ini penemuan tentang roda juga sangat penting ya. Kalau dilihat evolusi roda dari mulai roda yang terbuat dari batu gitu, terus kayu ya, roda pedati sampai roda mobil atau pesawat ya yang sekarang digunakan. Nah, sederhana ya, tapi ini sangat
mempengaruhi teknologi yang ada pada saat itu, ya mempengaruhi budaya saat itu. Ketika sudah ditemukan roda, orang bisa membuat sebuah alat transportasi yang sederhana, walaupun mungkin sumber tenaganya masih menggunakan manusia atau hewan, ya. Nah, tapi sudah membuat sebuah transportasi yang lebih mudah gitu. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan mesin ya. Ketika sudah ditemukan mesin, ya berarti si roda juga bisa dipasang di mesin seperti itu. Nah, dari sini roda ini sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang ada pada masyarakat saat itu. Sehingga muncul berbagai jenis alat transportasi yang ada dan berbagai jenis media komunikasi yang ada karena memang bisa menghubungkan dari satu daerah ke daerah yang lain gitu ya. Padahal dasarnya hanya dari roda ya sebetulnya seperti itu, tapi bisa berkembang sangat pesat. Makanya di sini saya mengambil salah satu penemuan penting di masa sekarang gitu ya, di masa saat lalu sampai sekarang ini masih berkembang ya roda tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada penemuan mesin ya, tepatnya mesin uap ya. Nah, ketika ditemukan sebuah mesin uap, nah di sini mulai masuk ke revolusi industri 1 ya. Nanti minggu depan kita akan masuk pembahasan tentang industri. Jadi di sana akan kita bahas industri industri revolusi industri 1, 2, 3 ya. Ini hanya sekilas saja tentang si teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat saat itu. Nah, adanya mesin uap ini tentunya memicu perkembangan industri yang ada pada saat itu. Jadi mulai dibuat pabrik-pabrik ya, dimulai alat-alat yang bisa memproduksi sesuatu secara massal dan otomatis yang memiliki kekuatan lebih banyak tentang teknologi tersebut menjadi majikan ya yang menguasai hal tersebut dan akhirnya ada konsep buruh majikan ya atau adanya perbudakan dan adanya kapitalisme kemudian juga adanya penjajahan ya di awal mula dari ketika ditemukannya sebuah mesin. Nah, jadi di sini sebetulnya bisa dilihat sesuatu teknologi itu bisa berdampak negatif dan positif ya. Nah, kalau digunakan positif tentunya bisa meningkatkan eh, kehidupan. Nah, kalau yang bersifat negatif ya tentunya bisa merugikan sebagian orang, tapi menguntungkan sebagian orang sehingga terjadinya peperangan. Nah, tergantung manusia yang menggunakan si teknologi itu sendiri. Jadi kalaupun kita mau menyebutkan apapun itu ya teknologinya pasti memiliki eh, hal negatif dan hal positif. Jangankan seperti mesin ya, api pun kan kalau digunakan secara tidak baik bisa ngebakar rumah gitu kan. Nah, bagaimana apalagi mesin gitu ya yang bisa dimanfaatkan lebih jauh. Nah, ini tentunya terjadi revolusi industri dan terjadi juga perubahan-perubahan budaya ya. Budaya orang bisa berkeliling dunia lah istilahnya ya, berkeliling dunia dengan adanya mesin seperti itu. Nah, satu lagi penemuan yang ini penyebab dari sebuah peperangan itu adalah mesiu ya, bubuk mesiu. Nah, bubuk mesiu itu digunakan untuk petasan ya awalnya gitu ya. Awalnya gitu untuk kembang api lah, bukan petasan. Petasan itu sekarang ya. Kalau dulu istilahnya fireworks atau kembang api. Nah, di sini awalnya juga di dibuat dari membuat sebuah ramuan ya. Jadi meneliti sebuah ramuan oleh orang Cina ditemukannya, makanya namanya mesiu. Mesiu itu adalah salah satu nama dari si penemunya. Nah, ternyata si mesiu ini atau benda ini bisa terbakar dengan cepat gitu. Dan akhirnya menciptakan eh, teknologi-teknologi baru terutama dibilang ini senjata ya, senjata yang digunakan untuk berperang gitu. Nah, akhirnya timbullah peperangan dari ini gitu ya, dari cikal bakalnya dari sini, dari mesiu ini.
diciptakan diciptakan senjata-senjata yang pada akhirnya digunakan untuk berperang gitu. Karena ada sebagian pihak yang ingin menguasai sumber daya alam ya untuk kelangsungan hidup. Nah, selanjutnya ini yang untuk Mesio ada penemuan listrik ya. Nah, di sini penemuan listrik yang sampai saat ini juga masih terus berkembang. Penelitiannya masih terus berkembang dan memang awal mulanya itu oleh peneliti-peneliti seperti De Coulomb, terus Alessandro Volta ya, Hans Christian Ørsted, terus Mary Ampere dan Michael Faraday. Ini sebetulnya tokoh-tokoh yang berjasa di bidang listrik ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang mulai di abad-abad pertengahan ya sebetulnya untuk ketika meneliti ini. Itu meneliti pergerakan elektron, pergerakan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Nah, menghasilkan arus listrik. Nah, si arus listrik inilah yang kita sebut sebagai listrik ya sekarang. Sehingga alat-alat yang memanfaatkan pergerakan elektron itu disebut sebagai alat elektronik. Nah, seperti itu. Awal mulanya dari situ ya, dari kata-kata elektron sebetulnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah listrik, di sini juga banyak ya penemuan-penemuan teknologi baru dari si listrik itu sendiri, menciptakan perangkat-perangkat baru elektrik yang sampai sekarang pun kita manfaatkan kegunaannya ya. Dan bahkan bisa disebut juga manusia saat ini sangat bergantung kepada listrik yang diciptakan oleh manusia itu sendiri ya, alat-alat listrik yang diciptakan oleh manusia. Nah, sehingga kebutuhan akan listrik itu semakin meningkat dengan bertambahnya manusia ya, itu akan semakin meningkat. Nah, baik, kita akan sudah berada di penghujung slide. Di sini saya akan bahas sedikit abad 21, teknologi di abad 21. Kenapa saya bahas 21? Karena memang tadi sebelumnya yang Alvin Toffler itu dia hanya membahas teknologi yang berada di bawah abad 21, di bawah abad 20 ya, dari tahun 2000 ke bawah gitu. Nah, di tahun 2000 ke atas itu sudah mulai masuk ke abad 21 di mana teknologi di sini didominasi dengan teknologi komputer ya. Teknologi di bidang komputer di mana si teknologi komputer tersebut bisa sangat besar perannya dalam kehidupan kita ya. Sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Bahkan diciptakan juga ponsel-ponsel di mana komputer bisa tercipta menjadi sangat kecil ya, sangat kecil yang tadinya ketika tahun 1970-an komputer itu bisa sebesar kamar ya atau sebesar lemari yang juga kapasitasnya sangat kecil. Nah, sementara sekarang bisa hanya satu genggaman saja. Nah, itu sudah ada chip komputer dan bisa dimanfaatkan menjadi sebuah komputer yang mungkin biasa kita kenal smartphone. Nah, baik, di sini kita di masa-masa ini, di abad 21 ini, banyak penemuan-penemuan yang berkelanjutan seperti teknologi nuklir yang tidak hanya digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, tapi digunakan juga dalam pengobatan, dalam dunia kedokteran. Terus ada teknik material tentunya, terus ada kecerdasan buatan dan energi terbarukan ya seperti yang tadi ya panel surya dan sudah mulai meneliti tentang energi yang dipecah dari air ya seperti itu dan menghasilkan hidrogen dan macam-macam. Terus ada juga konsep komputer kuantum yang akan menambah memori si komputer tersebut secara signifikan ya, tapi masih dalam dalam penelitian saat ini. Bahkan ukuran transistor pun sudah semakin kecil sampai ke ukuran nanometer sehingga bisa menciptakan sebuah alat yang lebih kecil dan lebih canggih seperti itu. Baik, cukup sekian materi yang akan kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan.
Ya sudah ada yang raise hand, Chandani, silahkan. Pak, izin bertanya, Ya, silahkan. bagaimana teknologi bisa berkembang menjadi apa yang kita miliki sekarang? Teknologi apa? Ya kan dari dulu misalkan dari tadi kan ada pencipta roda gitu ya. Ya. Dari awalnya batu sampai sekarang jadi ban karet itu bagaimana Oh ya, bisa perkembangannya berkembang? ya Ya bisa perkembangannya. berkembang. Ya, baik. Oke, saya tampung dulu ya pertanyaannya biar bisa saya jawab. Kalau misalnya pertanyaan sama bisa langsung dijawab. Silahkan ke Muhammad Ridwan dulu, silahkan. Tadi Chandani pertanyaan itu. Baik Pak, tadi kan di slide terakhir disebutkan adanya komputer kuantum ya Pak ya. Nah, Ya. saya baru dengar namanya komputer kuantum itu apa. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak? Kayak Oke. komputer kuantum itu lebih jelasnya seperti apa? Oke, komputer Terima kasih. kuantum ya. Baik, ya nanti saya akan jelaskan komputer kuantum. Oke, selanjutnya ada resen juga dari Ananda. Silahkan, Ananda. Bapak, untuk deurbanisasi di kota ke desa, bukannya itu malah menurun ya, bukan meningkat. Maksudnya bagaimana jadinya? Deurbanisasi ya. Iya. Ya, kalau urbanisasi kan ke kota, kalau deurbanisasi itu ke desa. Terus Jadi pertanyaannya kenapa bagaimana? bisa terjadi? Terus kenapa bisa dari kota ke desa, enggak dari kota, enggak dari desa ke kota gitu? Oh Kenapa ya, kenapa terjadi malah sebalik? deurbanisasi ya gitu ya? Kenapa terjadinya Ya, deurbanisasi? ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, siap. Baik, sudah ada 3 Terima kasih, pertanyaan. Bapak. Ya, sama-sama. Oke, saya akan bahas dulu satu-satu. Yang pertama dari Chandani, bertanya tentang bagaimana sih kok teknologi itu bisa berkembang dari dulu sampai sekarang, terjadi perkembangan teknologi yang signifikan ya, bisa dibilang kan signifikan perubahannya dari sekian 10 tahun terakhir ini, perubahan teknologi itu secara signifikan meningkat. Kembali lagi ke konsep awal ketika sebuah teknologi itu akan diciptakan. Nah, teknologi itu diciptakan ketika ada suatu kebutuhan ya, ada suatu kebutuhan akan sesuatu hal yang memerlukan teknik baru atau cara baru atau alat baru yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada pada saat itu gitu ya. Kan konsep awalnya kayak gitu teknologi. Nah, sehingga kalau saya bercerita kasih contoh seperti roda gitu ya, awalnya cuma roda dari batu begitu kan. Nah, kan udah ada nih teknologinya, udah roda dari batu. Tapi ada timbul masalah di sana. Ketika masalahnya terjadi adalah misalnya karena batu itu berat, berarti si badan si kendaraannya menjadi sangat sulit, sangat berat gitu ya. Otomatis orang berpikir gitu ya, orang berpikir bagaimana mengembangkan sebuah roda yang lebih ringan. Nah, sehingga diganti menggunakan kayu gitu kan ya, bukan kayu dan berkembang lagi kan. Oh ya, kayu lebih ringan tapi rapuh gitu, gampang hancur gitu kan. Nah, jadi dikembangkan lagi dan akhirnya ditemukan karet. Oh, karet ternyata bisa lebih aman menggunakan roda dan seterusnya. Sehingga perkembangan teknologi dari waktu ke waktu itu berubah atau meningkat berdasarkan dari kebutuhan yang ada pada masyarakat saat itu. Jadi kebutuhannya seperti ini, maka dilakukan riset penelitian nih seperti yang sudah kita pelajari ketika teknologi itu baru, itu timbul dari sebuah konsep baru ya seperti tadi tuh konsepnya, yang konsepnya ada dari roda itu makin lama makin berkembang sehingga makin ke sini makin banyak teknologi karena didasari dari sebuah kebutuhan yang selalu meningkat dan selalu bertambah begitu, dan orang-orangnya juga bertambah ya. Ketika manusia bertambah, otomatis permasalahan bertambah sehingga memerlukan sebuah pemecahan-pemecahan baru. Dan biasanya dari pemecahan-pemecahan baru itu menghasilkan sebuah teknologi-teknologi baru. Nah, seperti itu ya untuk Chandani ya, untuk penjelasannya. Apa ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan? Silahkan. Oke, sudah cukup Chandani? Apa sudah cukup? Cukup, Pak. Terima Jelas ya? kasih. Oke, terima kasih. Berarti itu ya jawabannya. Oke, yang kedua pertanyaannya tentang apa itu komputer kuantum ya, kalau nggak salah tentang komputer kuantum ya. Nah, yang komputer kuantum itu seperti apa begitu.
Nah, komputer kuantum itu adalah sebuah konsep untuk penyimpanan memori ya, lebih ke penyimpanan memori. Nah, di komputer, kenapa disebut komputer kuantum? Karena menggunakan konsep dari mekanika kuantum. Mekanika kuantum di sini kan kalau mekanika kuantum itu berbicara tentang atom, elektron ya, terus bagaimana elektron mengelilingi inti atom. Di dalam atom itu ada proton dan neutron gitu ya, kan serangkaiannya seperti itu. Nah, yang disorot itu adalah si ininya apa namanya? Pergerakan elektronnya. Pergerakan elektron itu bisa berpindah-pindah dari atom ke satu dengan atom yang lain. Nah, kan konsep mekanika kuantum seperti itu. Dia bisa menempel ke atom yang lain gitu. Konsepnya dari situ ketika si elektron itu diposisikan sebagai sebuah data. Nah, diposisikan sebagai sebuah data. Nah, bagaimana caranya data sekecil itu bisa menempel di beberapa lingkaran memori yang ada. Jadi kalau dianggap atom itu sebagai sebuah memori, nah lalu si elektron-elektron itu adalah sebuah data ya, sebuah data. Nah, komputer saat ini itu masih disebut sebagai komputer digital ya. Kenapa digital? Karena dasarnya dari 2 digit ya, digit 0 dan apa? Digit 0 dan 1 dan 0 ya. Nah, makanya disebut sebagai komputer digital. Jadi apa namanya? Kombinasi ya, kombinasi untuk menyatakan memori itu hanya menggunakan kombinasi dari 0101 gitu. Sementara kalau menggunakan konsep kuantum, kombinasinya bisa bermacam-macam, bisa kombinasi dari sisi terluar, sisi positif negatif itu bisa banyak ya sisi. Jadi kalau yang binary itu kan ya binary atau digit itu dia kan hanya 0 dan 1 itu, dan kombinasi dari 0101 itu bisa membentuk sebuah memori atau karakter gitu. Nah, sementara kalau si komputer kuantum ini konsepnya itu adalah dari si mekanika kuantum tersebut. Jadi dirancang bagaimana memori bisa memiliki kode gitu ya, memiliki kode-kode yang digunakan di mekanika kuantum seperti itu gitu. Ya tentunya hasilnya apa ya? Hasilnya pasti kapasitas memori lebih besar ya, terus variasi untuk apa namanya? Kombinasi dari kode-kodenya juga makin besar, dan tentunya penyimpanan atau kapasitasnya tapi makin besar juga gitu, makin ya istilahnya makin kecil lah si bentuk penyimpanannya makin kecil tapi dengan kapasitas memori yang makin besar. Nah, seperti itu. Jadi dasarnya dari situ, dari si memori tersebut. Sehingga kan kalau sudah hafal dari, bukan hafal ya, dasarnya dari situ, kita bayangkan kombinasi 0101 aja sudah bisa menciptakan handphone seperti sekarang ya, sekecil itu gitu. Apalagi kalau memang dipecahkan atau ditemukan komputer kuantum ya sampai di apa bisa diterapkan ya si mekanika kuantumnya, itu akan menjadi terobosan di bidang komputer sangat pesat sekali begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan komputer kuantum itu sendiri apa, yaitu komputer yang menggunakan konsep mekanika kuantum. Seperti itu dalam manage memorinya. Nah, sampai saat ini juga masih belum ada sih sebetulnya ya, secara resmi belum ada. Ini sudah jadi komputer kuantum, tapi baru sebatas riset saja seperti itu. Nah, mungkin 10 atau 2 tahun 10 sampai 20 tahun atau bahkan 15 tahun ke depan mungkin sudah tercipta ya. Seperti itu untuk mekanika kuantum. Oke, tadi bagaimana untuk yang menanyakan? Apakah dari siapa ya? Dari Ridwan kalau nggak salah. Oh, ya. Ya, Pak. Kalau komputer digital itu kan bahasa pemrogramannya pakai binary ya, 10 itu, 10. Ya. Nah, kalau yang kuantum itu apakah sudah ditemukan bahasanya? Jadi Nah, itu kayaknya belum ya? belum sampai ke sana ya. Oh, Karena masih diteliti bagaimana kombinasi penyimpanan memorinya gitu kan. oh. Nah, kan kalau kombinasi binary itu kayak semacam gini nih. Kita kan ada 8 bit ya. 8 bit itu kombinasi 0101 sama dengan huruf A misalnya ya. Terus kombinasi 00101 sekian gitu bisa menghasilkan huruf B. Nah, itu kan
baru digital, maksudnya kombinasi digital. Nah, sementara kalau kombinasi kuantum itu sendiri variasinya lebih banyak. Ya tentunya belum sampai ke arah sana ya, ke arah pemrogramannya begitu. Karena masih dirumuskan si kode-kodenya gitu ya. Kode kuantumnya tuh seperti apa, seperti itu ya. Oke, apa ada lagi yang Ridwan yang ingin Baik, Pak. tanyakan? Ya, terima kasih. Oke, cukup ya. Nah, mungkin bisa sambil riset ya, baca-baca juga di YouTube juga banyak ya tentang komputer kuantum itu sendiri. Karena menarik sih, ini sebuah teknologi baru yang sedang dikembangkan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya tadi itu tentang deurbanisasi ya. Kenapa kok bisa terjadi deurbanisasi gitu. Nah, ketika masa-masa revolusi industri itu masyarakat lebih banyak pindah ke kota ya, lebih meninggalkan pertanian gitu ya, lebih meninggalkan pertanian. Di sana terjadinya urbanisasi yang sangat besar. Tapi ketika jumlah penduduk semakin banyak ya, jumlah penduduk semakin banyak, persaingan di perkotaan pun semakin kuat gitu ya, dan orang mulai melirik gitu bahwa wah sebaiknya lebih enak tinggal di desa ya. Nah, ke satu lebih sederhana, lebih simpel dan bisa memenuhi semua kebutuhan. Nah, itulah alasan kenapa sekarang terjadi deurbanisasi karena memang jumlah penduduk yang semakin banyak ya dan kebutuhan akan lahan pun semakin dibutuhkan. Jadi kalau orang yang sudah istilahnya orang banyak yang memutuskan berpindah gitu yang dari kota ke desa gitu. Nah, itulah penyebab terjadinya deurbanisasi. Ya, dibayangkan kan kota-kota sekarang sudah semakin padat. Nah, tapi ada sebagian orang yang mungkin ya sudah jenuh dengan kepadatan kota. Jadi lebih baik mencari tempat-tempat yang lebih apa ya, lebih berbeda dibandingkan perkotaan, jadi pedesaan. Ya akibatnya memang kita bisa lihat sendiri ya, banyak orang-orang kota yang bikin rumah-rumah baru gitu ya, atau bikin villa gitu ya di pedesaan-pedesaan. Itu sudah mulai terlihat banyak, bahkan langsung pindah ke sana. Nah itu yang terjadi, itulah terjadi deurbanisasi seperti itu. Oke, bagaimana untuk yang penanyanya tadi, apa sudah jelas? Sudah, Bapak. Oke, Terima terima kasih kasih. banyak. Baik, sama-sama. Oke, sekarang ada yang raise hand dari Tri Wahyuno, silahkan. Pak, sedikit mau bertanya tadi di akhir slide tadi ada kecerdasan buatan, Pak ya. Oh iya, betul. Nah, di sini apakah ada kelemahan-kelemahannya gitu, Pak, di dalam sistem kecerdasan buatan ini? Terus bidang-bidang apa saja sih yang berhubungan dengan kecerdasan buatan itu sendiri, Pak? Oke, sip, bagus ya pertanyaannya. Baik, saya tampung dulu ya tentang kecerdasan buatan. Oke, tadi Pak. ada yang raise hand lagi dari Alusius Manuel Bayu, silahkan. Tadi kan bahas tentang komputer kuantum. Ya, betul. Mau nanya apa yang bisa dilakukan komputer kuantum? Oh itu. Ya, oke. Baik, saya tampung lagi ya. Jadi yang satu tentang apa namanya? Komputer kuantum ya, gitu. Terus yang tadi itu tentang apa ya? Yang tadi pertama tuh tentang coba bisa diulang tadi Tri yang apa pertanyaannya? Tentang ini, Pak, kelemahan-kelemahan Oh dari ya, kecerdasan AI buatan ya, tadi. tentang Ya, AI. Pak. Ya. Oke. Ya, ini saya jawab dulu nih, saya takut lupa nih tentang AI. Jadi artificial intelligence itu memang sangat berkembang dan apa namanya? Bidang-bidang apa saja ya yang memiliki komputer kuantum dan efek negatifnya apa saja gitu. Sebetulnya semua teknologi itu pasti memiliki efek negatif dan positif ya, begitu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang AI, artificial intelligence, berarti kan kecerdasan buatan yang bukan menggantikan ya, membantu pekerjaan manusia, tergantung dari sudut pandangnya orang berbicara. Ada yang berbicaranya menggantikan gitu. Kalau menggantikan orang berbicara berarti dari sudut pandang pekerjaannya hilang gitu ya. Nah, itu salah satu dampaknya gitu. Tapi dari kehilangan pekerjaan yang digantikan oleh robot atau AI,
tentunya akan menciptakan peluang pekerjaan baru begitu. Itu yang dari sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya memang terjadi perubahan, adanya robot-robot itu menggantikan beberapa pekerjaan rutin ya. Ya otomatis si pekerjaan itu diambil alih oleh robot dan akan menggeser si tenaga kerjanya seperti itu. Nah, tentunya sebagai manusia ya harus mencari cara bagaimana meningkatkan kreativitas untuk bisa menyesuaikan dari keadaan yang ada. Lalu dampak negatifnya juga apalagi misalnya ya penggunaan robot yang tidak diatur secara baik, karena ini juga sudah menjadi kekhawatiran dari sebagian orang sampai membuat film-filmnya di mana masa kita malah dikuasai oleh rasnya robot gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi gitu kalau memang pengendalian tentang penggunaan AI itu tidak diatur secara baik gitu ya. Tidak diatur secara baik. Tapi bisa juga ada beberapa film science fiction yang menyatakan ketika AI itu dikuasai dengan baik, malah peradaban bisa meningkat dengan pesat. Jadi tergantung bagaimana manusia menyikapi hal tersebut begitu ya. Oke, itu untuk tentang AI-nya ya. Lalu bidang-bidang apa saja? Banyak ya, terutama di industri. Di industri penggunaan robot itu sudah marak dan sudah juga masuk ke dunia komputer seperti search engine sudah menggunakan konsep AI sehingga bisa menghasilkan suggestion ya, seperti itu. Contohnya dan hampir di semua bidang sudah menggunakan teknologi tentang kerjasama buatan seperti itu. Oke, mungkin itu ya jawabannya ya. Oke Pak, makasih Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Manuel yang tadi komputer kuantum bisa apa gitu ya. Nah, jelas kalau dari sisi memori lebih besar, lebih banyak kombinasinya, berarti lebih banyak aplikasi yang bisa dibuat ya, sehingga aplikasinya bisa lebih cepat, bisa lebih variasi. Kita bisa lihat perkembangan hardware yang masih digital pun seperti itu. Ketika si hardware-nya meningkat, kita bisa memproses sebuah aplikasi yang lebih canggih dan makin canggih seperti itu. Ya otomatis kalau menggunakan komputer kuantum dengan kapasitas memori yang lebih besar, ya akan menghasilkan berlipat-lipat kapasitas kemampuan yang bisa digunakan untuk sebuah software ya. Nah, otomatis dari sana makanya akan tercipta sebuah prosesor yang sangat cepat, sebuah memori yang sangat besar walaupun ukurannya kecil seperti itu. Otomatis akan menjadikan alat-alat yang makin canggih. Nah, itu ya kalau misalnya komputer kuantum sampai terrealisasi ya, seperti itu. Oke, apa sudah jelas jawabannya? Sudah, Pak. Baik, Terima oke. kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ke Muhammad Rizky, silahkan. Tadi ada pertanyaan. Ya Pak, saya izin bertanya. Tadi kan kata Bapak di slide terakhir ada yang teknologi nuklir itu udah mulai dipakai di dunia pengobatan. Nah, penerapannya itu di dunia pengobatan itu dalam hal apanya sih Pak? Saya mau tahu soalnya bisa dengar. Iya, oke. Ya, teknologi nuklir di dunia pengobatan. Oke, nanti saya akan tampung dulu ya. Oke, saya coba catat. Ya, selanjutnya ke Revan, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tujuan awalnya dibuat bubuk mesiu itu apa sih, Pak? Dan bagaimana bisa masuk ke dalam negeri, Pak? Sedangkan bubuk mesiu itu ditemukan oleh ahli kimia Cina. Terima kasih, Pak. Oh, tentang bubuk mesiu ya. Ya, Pak. Oke. Baik, saya akan jawab dulu yang tentang ini dulu ya, nuklir ya. Yang tadi tentang mesiu, sekarang tentang nuklir. Nah, sebetulnya di sini banyak ya manfaat teknologi nuklir. Salah satunya adalah untuk sumber daya ininya, sumber daya alatnya ya, sumber daya alatnya. Di sini juga ada contohnya menggunakan alat yang untuk mendiagnosis penyakit ya, mendiagnosis penyakit. Nah, di sini bisa mendiagnosis penyakit kanker ya, terus mendeteksi penyebaran kanker juga ya, itu sudah menggunakan teknologi nuklir ya. Nah, di sini teknologi nuklirnya ya berupa radioaktif ya, radioaktif yang dipancarkan sehingga bisa terdeteksi
si kanker itu sampai sebesar apa gitu. Jadi si teknologinya dimanfaat ke sana. Jadi bukan uranium yang menghasilkan panas lalu itu dimanfaatkan, enggak. Jadi hanya kan nuklir itu adalah awalnya dari radioaktif ya. Jadi beberapa radioaktif yang dimanfaatkan untuk mendeteksi, misalnya mendeteksi kanker gitu ya. Jadi kayak semacam CT scan seperti itu ya. Itu juga masih menggunakan teknologi nuklir, sehingga memang terkadang kalau kita lihat tuh di rumah sakit area untuk CT scan atau apa itu tidak boleh didekati oleh ibu hamil ya, karena memang berpengaruh ke radiasinya. Jadi itu salah satunya alasan. Mungkin itu salah satu contoh yang menggunakan teknologi nuklir, dan masih banyak sebetulnya contoh-contoh lain ya. Bisa juga untuk terapi ya, terapi tiroid ya, terapi tiroid atau terapi kanker, biasanya ke arah sana yang dimanfaatkan untuk membunuh sel kanker seperti itu. Ya, mungkin itu ya untuk penjelasannya tentang kanker yang digunakan dalam dunia kedokteran. Oke, apa cukup jelas? Ya, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya yang tadi menanyakan tentang mesiu ya. Itu mesiu ada di negeri Cina, tapi kenapa bisa nyampe ke sini ya? Jelas dari hasil penjajahan ya, dari proses penjajahan, dari proses di mana kan menyebar nih informasinya. Awalnya kan si bubuk mesiu itu sebetulnya niatnya bukan menciptakan bubuk mesiu justru. Jadi niatnya untuk membuat sebuah ramuan abadi gitu ya, ceritanya di bangsa Cina itu seperti itu. Ingin membuat ramuan abadi tapi ternyata malah gampang meledak gitu ya, gampang meledak, dan ternyata wah ini bagus nih ya, yang tadinya dicari untuk membuat sebuah ramuan malah menyebabkan bisa menemukan sebuah zat yang bisa terbakar dengan cepat gitu. Nah, akhirnya malah dimanfaatkan untuk menggunakan kembang api gitu ya, untuk membuat ledakan-ledakan, dan akhirnya ya karena sifatnya meledak, sifatnya terbakar dengan cepat, ya akhirnya digunakan untuk senjata gitu. Nah, ketika sudah digunakan dengan senjata ya terjadi peperangan kan. Nah, pas waktu peperangan itu ya menyebarlah si mesiu itu. Menyebarlah mesiu itu ke seluruh dunia, ke orang-orang yang menguasai mesiu itu gitu ya. Awalnya mungkin dari negeri Cina, tapi dari wilayah barat kan datang ke Cina. Cina kan pernah dijajah oleh bangsa barat. Nah, ketika itulah si mesiu itu mulai tersebar ke seluruh dunia. Akhirnya diproduksi oleh bangsa barat, dan yang melakukan penjajahan adalah bangsa barat sebetulnya kan ya. Awal mulanya kan dari sana. Ya udah akhirnya menyebarlah ke seluruh dunia, dan mau nggak mau masuk ke dalam negeri juga, ke kita ya, ke kita. Ketika masa-masa kolonial oleh bangsa-bangsa barat yang datang ke sini, yang walaupun niatnya awalnya berdagang, tapi ada upaya untuk menguasai dan menggunakan senjata api. Nah, dari situlah mulai masuk ke negeri kita seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Apa cukup jelas? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Kita kalau bicara tentang teknologi itu banyak ya sebetulnya yang bisa kita temukan gitu, hal-hal yang menarik gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, di chat grup juga tidak ada ya. Ya, saya akan screenshot dulu ya yang hadir saat ini. Silahkan kalau yang mau open kamera. Saya screenshot dulu yang hadir hari ini. Oke, halaman pertama dulu ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, saya save dulu. Oke, saya ke halaman 2-nya. 1, 2, 3. Oke, saya save.
Baik, sudah saya save. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi ya. Masih ada waktu sekitar ya 15 menit lah ya. 15 sampai 30 menit lagi ke jam 7:40. Silakan, masih ada yang mau bertanya atau kita diskusi? Kalau tidak ada, saya akan coba lempar topik diskusi. Saya ada pertanyaan, silakan siapa yang mau jawab ya. Apakah mungkin sebuah teknologi itu menjadi hilang atau mengalami kemunduran? Silakan. Yang bisa ngasih pendapatnya silakan. Ya, silakan. Ada Ridwan. Menurut saya sih mungkin aja ya Pak. Soalnya Ya. kan dunia ini manusia nggak ada habisnya gitu loh, nggak ada puas-puasnya. Ya. Nah mungkin ke depannya kayak teknologi seperti apa ya namanya tuh senjata dan sebagainya itu kan makin canggih dan mungkin saja terjadi lagi perang lagi kan Pak. Oh Nah, ya. dan terjadi apokalips. Oke. Nah, seperti itu menurut saya Pak. Ya, baik. Ya, oke betul. Ada lagi yang lain dari Ramadan, silakan. Raise hand tadi, silakan. Ya Pak, menurut Rama mungkin saja teknologi itu hilang atau mengalami kemunduran karena bila sumber daya dari teknologi tersebut sudah habis, Pak. Ya, betul. Habisnya sumber daya alam ya. Tuh, oke. Ya, bagus. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada beberapa bertanya, maksudnya yang mau menjawab. Apakah teknologi bisa hilang? Memang bisa hilang, dan apa penyebabnya? Ya, penyebabnya tadi sudah ada yang menyampaikan, bisa terjadi peperangan ya, perang nuklir lah ya istilahnya gitu. Jadi bisa apokalips gitu. Atau bisa juga karena resource-nya sudah mulai hilang. Baik, Chandani silahkan. Izin menjawab, Pak. Ya. Teknologi bisa jadi hilang kalau teknologi tersebut sudah tidak digunakan lagi. Ya, betul ya. Jadi terjadi daur ulang teknologi ya, ketika teknologi yang sudah usang digantikan dengan teknologi yang baru. Betul ya, itu salah satu juga jawabannya. Jadi teknologi juga bisa hilang karena ada teknologi terbarukan yang menggantikan teknologi yang lama. Betul. Oke. Ya, jawabannya juga betul semua. Silakan, ada lagi yang mau bertanya, yang mau berpendapat? Kira-kira apa sih yang menyebabkan teknologi itu hilang ya? Atau teknologi itu punah ya di sebuah peradaban atau di sebuah masyarakat. Nah, tadi sudah dibilang ada yang dari bisa terjadi perang nuklir, bisa gitu ya. Atau resource-nya habis, bisa begitu ya. Atau ada teknologi baru yang menggantikan teknologi yang lama, itu juga betul gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada akan saya jelaskan sedikit. Ya, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang menambahkan. Ya, memang teknologi itu bisa hilang, bisa mundur, atau bisa hancur sama sekali, tidak ada jejak. Ketika yang pertama ya tadi ya, ketika ada teknologi baru. Teknologi baru dia menggantikan teknologi yang lama. Atau bisa hilang sama sekali atau hancur sama sekali bila terjadi pemusnahan sebuah peradaban ya. Ketika sebuah peradaban itu musnah ya, peradaban itu musnah, nah maka teknologi yang berada di peradaban tersebut hilang gitu, dan otomatis ya tidak bisa berkembang ya, dan otomatis dari nol lagi gitu ketika si peradaban itu hilang gitu. Nah ini sebetulnya terjadinya kehilangan sebuah peradaban itu macam-macam, bisa jadi terjadi dari perang ya, perang yang sangat besar gitu, atau juga terjadi bencana alam ya, bencana alam, musibah bencana alam yang sangat besar gitu, yang menyebabkan hampir seluruh peradaban hilang. Nah, itu otomatis teknologi juga pasti hilang gitu ya. Di sini mungkin kan di agama juga sudah disyaratkan ya, ada kejadian seperti Bahtera Nuh ya, Bahtera Nuh ketika terjadi banjir besar, banjir bah gitu. Nah, pada saat itu kan dijelaskan di beberapa di beberapa agama pun menjelaskan tentang kejadian tersebut, di mana kejadian tersebut itu terjadi banjir yang sangat besar gitu ya, banjir yang sangat besar, sehingga
seluruh permukaan bumi itu tertutup oleh air gitu kan. Bayangkan permukaan bumi tertutup oleh air gitu kan ya. Otomatis kan semua yang ada di atas itu hilang itu, hancur ya. Kebayang hancur, kebayang tidak ada sisanya ya, yang menyebabkan hilangnya sebuah peradaban sebuah teknologi pada masa itu. Karena mungkin saja peradaban yang ada pada masa itu sudah sangat canggih gitu ya, sudah sangat canggih atau sudah sangat bagus gitu ya. Nah, karena adanya bencana yang sangat besar ya mungkin kalau di agama sih disebutnya sebagai azab ya. Nah, tapi kalau dilihat dari kejadian ya itu memang kejadian bencana alam. Entah apa itu penyebabnya, jelas terjadi bencana alam yang menyebabkan punahnya sebagian besar peradaban, dan akhirnya yang selamat itu yang hanya pilihan saja yang tujuannya untuk meneruskan peradaban yang ada gitu, peradaban manusia yang ada. Nah, itu ya penyebab sebuah teknologi bisa hilang gitu ya. Dan kenapa saya berbicara sepertinya teknologi masa lalu lebih canggih gitu ya. Kalau misalnya disimpulkan seperti itu, karena memang dari beberapa bukti artefak yang ada, beberapa artefak yang tidak bisa dijelaskan gitu ya, bahwa ini kok ada ya di masa itu gitu ya. Tapi kalau dilihat dari karbon dating umurnya jauh sekali dari masa peradaban dunia modern gitu ya, dunia modern yang dimana alat tersebut ditemukan di dunia modern. Ya, seperti itu ya. Nah, apabila coba searching ya dengan kata kunci out of place artifact ya, out of place artifact. Di situ ada kalian akan menemukan di situ artefak-artefak arkeologi ya, out of place artifact. Nah, silakan cari, searching aja itu sebagai bahan kajian aja. Ternyata ada artefak-artefak yang tidak dijelaskan, yang tidak bisa dijelaskan oleh para arkeolog gitu kan, sampai apa namanya, salah satunya apa nih, saya kasih contoh Piramida biasa. ya Pak ya? Kalau piramida itu mungkin udah dijelaskan. Ada satu contohnya, nah, Baghdad baterai ya, baterai Baghdad. Itu coba lihat di situ. Baterai Baghdad itu ternyata baterai ya. Nah, itu juga heran di sini. Padahal jauh dari penemuan listrik gitu, tapi ditemukan di sebuah peradaban di daerah Timur Tengah gitu. Itu salah satu yang jadi pertanyaan, kok ada ya gitu. Berarti orang zaman saat itu sudah memanfaatkan listrik gitu kan. Berarti kan sudah ada listrik, otomatis sudah ada penerangan, sudah ada teknologi yang menggunakan listrik pada saat itu. Tapi kenapa hilang ya, punah gitu kan? Punah karena ada satu kejadian besar yang menyebabkan apa namanya, punah, apa si teknologi itu sendiri punah. Ya piramid, oke, ya salah satunya juga piramid. Cara membangun piramid sampai sekarang juga masih misteri. Orang-orang masih menduga-duga ya. Ada yang menggunakan alat gitu ya, menggunakan alat-alat besar, alat-alat berat gitu, atau ada yang berpikiran futuristis seperti menggunakan anti gravitasi gitu ya. Nah, ada juga yang berpikiran menggunakan membuat apa, dibuat batu-batuan itu terbuat dari batu bata yang sangat kuat ya, karena memang dari penelitian terakhir itu ditemukan bahwa batu-batu di piramid itu ternyata sebuah batu bata gitu ya, batu bata dengan ukuran besar. Berarti ada teknik kan, ada teknik membuat si batu bata itu terbuat seperti sangat kuat dan bertahan sekian juta tahun gitu ya, bukan juta tahun ya, sekian ribu tahun lah, bukan, nggak nyampe juta nih. Sekian ribu tahun lah gitu si batu bata tersebut. Berarti ada tekniknya bagaimana membuat batu bata bisa bertahan sekian lama gitu. Dibandingkan kan bata yang kita bikin saat inilah, saya rasa nggak mungkin bisa bertahan sekian lama gitu ya. Nah, tapi ini bisa bertahan sekian lama. Berarti ada satu teknologi yang sangat yang dipertanyakan, kok bisa membuat batu bata yang sebesar itu dan sangat kuat ininya, durability-nya seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Bisa saja teknologi masa lalu itu lebih canggih dibandingkan teknologi sekarang. Karena mungkin ada sebuah kejadian besar seperti bencana alam yang sangat besar yang menyebabkan si teknologi tersebut yang menjadi hilang gitu ya.
Seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya atau yang menambahkan? Silahkan. Jadi kita open minded ya. Salah satu contoh open minded seperti itu. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa masa lalu itu lebih primitif ya. Tapi ternyata dari beberapa penemuan artefak yang tidak bisa dijelaskan, ada satu pertanyaan ya yang muncul. Oh, berarti bisa saja gitu ya. Masa lalu itu lebih canggih. Kenapa saya angkat ini? Karena ini ingin membuka sebuah pemikiran ya. Nah, silakan cari lagi kata kuncinya reaktor nuklir. Nah, oke. Nah, bisa searching ya di internet dengan kata kunci reaktor nuklir yang berumur 2 miliar tahun. Nah, itu gimana ceritanya kok 2 miliar tahun sudah ada reaktor nuklir, kan ya? Itu sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Ya, bayangkan itu ada di daerah Gabon ya, di Oklo, salah Oklo Gabon. Itu reaktor nuklir yang ada yang setelah di carbon dating gitu ya, diukur si areanya itu umurnya sampai 2 miliar tahun gitu. Bayangkan 2 miliar tahun itu udah zaman apa gitu kan. Ya, itu sudah tidak bisa dijelaskan lagi pada saat itu. Berarti kan satu-satunya cara pemikiran kenapa kok hilang si reaktor itu, maksudnya si teknologi itu tidak ada bekasnya tapi ada peninggalannya. Berarti kan kita dipaksa untuk berpikir berarti masa lalu mungkin lebih bagus gitu, lebih canggih. Ya itulah terjadi sebuah bencana-bencana yang menghilangkan teknologi-teknologi ada yang berada di masa lalu. Sehingga ketika hilang ya berarti mulai dari nol lagi, dari mulai api lagi gitu ya, bikin roda lagi gitu kan ya. Nemuin listrik lagi, nemu nuklir lagi, perang hancur, hilang lagi. Sepertinya jadi kayak sebuah siklus gitu ya, sebuah siklus kehidupan di mana ada satu masa mungkin harus hilang gitu ya, karena mungkin ada semacam penyeimbangan lah, mungkin seperti itu, atau semacam bencana yang menyebabkan semuanya menjadi hilang. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan saja ya, waktunya juga sudah mulai mau habis. Mudah-mudahan ini bisa jadi membuka wawasan ya, membuka wawasan dan pikiran bahwa kita jangan berpikiran sempit bahwa teknologi itu dampaknya sangat luar biasa terhadap kita. Dan tentunya ini sudah mulai masuk ke pertemuan 3 ya. Jadi saya akan memberikan tugas ya, ya, silakan nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan. Saya akan buat soalnya nanti saya akan upload di Wastu Digital ya, di bagian tugas. Nah, nanti silahkan di-download. Ya, ini belum saya upload untuk kelas ini. Kalau kelas lain tadi sudah saya download, sudah saya upload. Nanti di-download ininya, soalnya, lalu dikerjakan, ditulis tangan ya, tulis tangan, lalu hasil dari tulis tangan itu jangan lupa dikasih nama dan kelas, lalu hasilnya difoto, diupload di Wastu Digital. Jadi nanti saya bisa baca hasil itunya ya, jawaban-jawabannya. Jadi itu isinya lebih ke pendapat-pendapat dan riset yang mungkin bisa kalian lakukan untuk menambah wawasan kalian ya, seperti itu. Baik, apabila tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akan tutup saja. Bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk tugas itu pengumpulannya dalam bentuk apa ya, Pak? Ya, filenya mungkin dalam bentuk JPG boleh ya, JPG atau PNG, ya atau PDF juga nggak masalah, bisa ya. Tapi itu hasil dari tulis tangan dan difoto gitu ya. Jadi jangan mengerjakannya pakai Word ya. Oke, bisa dipahami? Terima kasih, Pak. Ya, gitu. Ya, biar di foto itu supaya kalau nulis itu biar lebih ingat ya dibandingkan untuk ngetik. Kalau ngetik biasanya copas nih ya. Karena yang pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan pendapat sih. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan terakhir. Pak izin tanya, buat Silakan. terakhir ngumpulin deadline-nya kapan? Ya, untuk deadline-nya 1 hari sebelum kita kuliah, berarti di hari Selasa depan ya. Jadi Selasa depan itu terakhir. Jadi pas waktu hari kuliah tidak ada lagi yang mengumpulkan tugas seperti itu. Oke? Apa cukup jelas? Oke.
Oke, baik ya. Tugasnya dikerjakan, nanti saya nilai masuk ke penilaian ini ya, bobot penilaian tugas. Oke, bila tidak ada lagi yang mau bertanya, baik, saya tutup saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah menyempatkan waktu untuk kuliah di malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, iya, sama-sama saya close ya. Baik, sama-sama.